dokumenter itu, sehingga kita bisa mendapat semacam ruang untuk melakukan penilaian secara lebih agak cerdas gitu lah ya. Nah, itu film KM50. Nah, film Saya Patah ini kan memang promosi awalnya yang saya baca. Penontonnya banyak, jutaan itu filmnya. Terus apa hubungannya? Ya paling tidak ada sesuatu yang menarik di film itu yang membuat orang mau nonton. Oh, kalau film porno itu Pak, yang nonton jutaan. Oh gitu. Kita kan ngomong nasionalisme ini. Ya, saya kan cuma teringat aja. Ya, jadi Teringat ukuran yang penonton nonton banyak itu tidak ada kaitannya dengan nilai sebuah film, kan? Melawan kembali dengan perbuatan, dengan kata-kata, setidaknya dengan diam. Kegiatan perfilman hari ini hendaknya menjadi bagian dari amal perbuatan yang dikoridoi, bagian dari perjuangan mengemban amanat sebagai khalifah di bumi perfilman, di bumi negara kesatuan. Saya barusan nonton di TV Tempo itu dokumenter kilometer 50. Kemudian saya membaca ada undangan besok dari Festival Film Wartawan Indonesia melalui grup WhatsApp Demi Film Indonesia. Itu undangan webinar yang membicarakan nasionalisme dan film. Nah, ini Hari ini ya film. kalau filmnya hari ini TV Tempo tentang dokumenter kilometer 50. Tapi saya melihatnya bahwa ada kaitannya dengan bicara nasionalisme dan film. Menurut Anda gimana? Dan kita kebetulan bicara film. Ya. Saya lihat tadi film itu ya. Sekarang kan masih berlangsung, Masih. ngomong ya. Itu kan dimulai dari aparat-aparat negara yang memberi statement kilasan-kilasan begitu. Ada TNI yang mengatakan FPI harus dibubarkan dan sebagainya, ada Mahfud MD ngomong apa itu. Kemudian adegannya dibuka dengan Habib Rizik ya di Arab sana yang bicara tentang nasionalisme, tentang Indonesia, negara ini dalam keadaan begini-begini, maka harus kita perbaiki, maka kita harus berjuang. Nah, ceritanya dimulai dari situ. Setelah 3 tahun di Mekah sana, dia akan pulang ya. Film itu ceritanya begitu. Lalu di sini memenuhi janjinya pada tahun 20 bulan November atau apa itu, dia disambut dengan luar biasa. Nah, dari situlah mulai digambarkan ini dokumenter menurut saya cukup objektif gitulah ya, meskipun tetap objektif itu tetap itu ya, tetap dengan sudut pandang subjektivitas pembuatnya, tetapi relatif mencoba untuk objektif. Disitulah film dokumenter ini muncul ya, sampai pada peristiwa KM50 ya, yaitu peristiwa penembakan, ditembaknya 6 anak muda oleh aparat ya, setelah melalui berbagai hal dengan segala versinya itu, yang kemudian berujung pada kontroversi sampai pada hari ini ya, apakah itu sebuah pelanggaran hukum oleh aparat atau yang sering kita sebut pelanggaran hak asasi, ataukah sebuah pembunuhan yang dihalalkan di negara ini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketika ini kan Habib Rizik yang menjadi seakan-akan menjadi musuh negara gitu ya, sehingga pengawalnya sampai ditembak gitu ya saat itu ya kan. Lalu tetapi kedatangan Habib Rizik ke sini setelah di Mekah 3 tahun itu, di film itu digambarkan bahwa dia ke sini adalah juga dalam rangka semangat nasionalisme. Itu yang saya ulas untuk sementara. Nasionalisme itu adalah suatu paham di mana kesetiaan itu ditujukan kepada negara, kebangsaan, bernegara dan bangsa dan negara. Gitulah nasionalisme kan itu. Ya kalau kita bicara nasionalisme itu kan jelas. Nasionalisme dan film. Artinya ini mungkin yang dimaksud adalah mengacu kepada 5 sila.
Iya, kalau Indonesia kalau Pancasila lah kita- dasarnya kan Pancasila konstitusinya itu. dasar Artinya negara. bahwa kalau kita bicara nasionalisme, bikinlah film yang tidak bertentangan dengan kelima sila itu kan. Iya, Artinya kita- semua orang kan sudah paham ngapain dibahas lagi gitu tentang nasionalisme dan film gitu. Maksud saya begitu. ya nggak apa-apa, dibahas kan nggak apa-apa, wong namanya dari zaman dulu tuh namanya kemiskinan itu juga ada terus, tapi kan harus selalu kita bahas. Ketidakadilan itu dari zaman dulu juga ada sampai sekarang dan harus kita bahas, jangan putus asa. Dan dong. itu harus selalu dibahas untuk mengingatkan yang lupa, untuk menyadarkan yang belum tahu. Nah, Kira seperti itu. ya itu kan seakan-akan nanti yang ngomong akan lebih tahu daripada yang bangsa Indonesia yang belum tahu. Ya udah Bukan pasti. membahas Artinya begini, kalau bicara seminar. webinar itu kan pasti ada narasumber. Narasumber itu kan sudah dianggap mumpuni pastinya. Ya kalau Iya kan? kriteria narasumber kan seperti itu. Iya kan, Iya. kira-kira narasumber. Nah, untuk webinar Kira-kira, nah webinar yang itu tadi untuk kira-kira webinar besok itu Narasumbernya. ada 4. Hmm. Ada Ahmad Mahendra, ada Oh, itu Denny Siregar, Direktur perfilman, musik musik dan media, Dikdikbud itu Kemendikbud, kewajiban Ristek. dia lah untuk nasionalisme, wong dia Ya. aparat negara, Kemudian ada Sri Hastuti, orang sensor, wartawan lembaga senior sensor juga. film. Oh iya, Wartawan senior juga, ya anggota lembaga sensor. Anggota lembaga yang sensor kemarin juga. pakai maskot apa itu? Badak. Badak. Kemudian ada Zinggara Hidayat, Ya itu penulis buku dan sejarawan ya. sejarawan, berkali-kali nawarin saya tuh untuk ngajar di Binus, dia kan dosen Binus. Dia yang menulis Tapi buku nawarin Usmar doang. ya, Usmar Ismail itu. Dia menulis buku Usmar Ismail tebal, nah sehingga barangkali bisa bicara nasionalisme panjang lebar dari riwayat Usmar Ismail kan bisa Dan juga yang begitu, menarik karena ada satu lagi. Usmar Ismail kan itu apa? Dulu kan nasionalisme tinggi Oh, ya film ketika dia selalu syarat dengan Ah. nasionalisme. Nah, ada satu lagi yang menarik narasumbernya, Denny Siregar, Lazer, Hah? Lazer, produser. bikin film. Iya, gitu. Ya tapi di media sosial populer lebih sebagai dikenal sebagai buzzer. buzzer, yaitu orang yang selalu beropini tertentu untuk menggiring sesuatu pendapat dengan sangat gencarnya. Dan agak itu kalau ini agak berkait ini Tapi antara dulu. seminar dengan KM50 ini. Saya tahu dia produser. Filmnya apa ya? Sayap-sayap patah. Oh, yang lagi main loh. Sudah selesai. Ya, tapi kan? masih Ya. ada beberapa rakyat masih main. Ya itu juga masuk film propaganda yang nanti saya nggak tahu ya akhir dari KM50, tapi kalau lihat awal saya kan nonton separuh terus kita ngobrol di sini ya. Kalau kita lihat awal dia lebih objektif karena dia dokumenter ya, dan juga bagaimana berbagai sisi dia tampilkan dokumenter itu, sehingga kita bisa mendapat semacam ruang untuk melakukan penilaian secara lebih agak cerdas gitu lah ya. Nah itu film KM50. Nah film Sayap-sayap patah ini kan memang promosi awalnya Ya, yang laku saya loh. baca. Penontonnya banyak loh. Jutaan gitu filmnya. Terus apa hubungannya? Ya Apa- paling apa- tidak ada sesuatu yang menarik di film itu yang membuat orang mau nonton. Oh, kalau film porno itu Pak, yang nonton jutaan. Oh gitu. Kita kan ngomong nasionalisme ini. Ya, saya kan cuma teringat Ya. aja. Ya jadi Teringat ukuran penonton yang apa? nonton banyak itu tidak ada kaitannya dengan nilai sebuah film kan. KM50 tadi yang nunggu juga banyak tadi. Banyak. Tapi waktu sebelum jam 3 tadi yang nunggu itu udah hampir 1000. Tapi belum tentu juga film ini juga memberi pencerahan yang yang berkualitas lah. Tapi bisa juga memberikan itu ya. Nah tapi saya ingin mengatakannya ada kaitan ya. Kalau film saya patah itu kan film propaganda bagaimana kelompok yang sekarang kita sebut FPI gitu ya, yang di KM50 ini juga diangkat, itu menjadi kelompok yang dianggap tidak nasionalisme, tidak memperjuangkan kebangsaan, kesetiaan kepada negara dan bangsa gitu ya. Itu di film Sayap-sayap patah. Sementara di film KM50 tadi diawali dengan satu adegan yang sangat jelas bagaimana Rizik Syihab ya namanya ya, itu berpidato di depan
jemaahnya di Mekah sana bahwa dia akan kembali ke Indonesia setelah 3 tahun di Arab Saudi dan juga ingin memperjuangkan karena kesetiaannya pada negara dan bangsa. Jadi sama-sama nasionalisme, tapi kan ternyata lain-lain. Versi yang ini tadi saya patah dengan yang tergambar di awal film KM50 ini kan sama-sama nasionalisme, tiba-tiba kan bertentangan. Yang ini bahkan akhirnya kan FPI dibubarkan, ada Islamophobia yang begitu berkepanjangan, ada Habib Rizik yang kemudian malah dipenjara dengan perkara yang sebenarnya juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak lain. Yang kemudian tragisnya adalah ada pembunuhan 6 laskar gitu ya, yang sekarang difilmkan, yang hari ini diputar. Itu yang tadi saya bilang, bahwa itu tidak akan bisa terjadi seperti itu apabila setiap orang itu dalam tarikan nafasnya, dalam hati dan pikirannya itu mengacu kepada 5 sila. Ya. Ya, Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Jadi Maha kita harus Esa. menghormati masalah agama, jangan menista, jangan juga menestakan keyakinan orang lain. Persatuan, menjaga Persatuan. Nah, ya kan kita harus bersatu, jangan Betul. dengan kebencian, jangan Betul. susah lihat orang senang, Betul. senang melihat orang susah, jangan menebar-nebarkan permusuhan terus. Ketiga, keadilan, ya kan? persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Iya. Nggak hafal Pancasila, saya usir. hafal, cuma suka keluar. Iya. Ya. Jadi kita musyawarah, mengedepankan musyawarah dengan memetik hikmah yang terkandung di dalam perbedaan-perbedaan itu. Bukan pakai cakar-cakaran dan aja-aja. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ujung-ujungnya. Jadi kita adil dan ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar ada ya bahwa kalau kita menghayati betul Pancasila, maka dan itu menjadi apa tadi, tarikan nafas itu dengan dengan sendirinya, maka film yang lahir akan nasionalisme tadi. Ya, automatically. Artinya kalau kan? orang memahami itu secara utuh, automatically dia sendiri sudah punya censorship. Dia sudah punya sensor. Kalau saya bikin begini, ini akan apapun bentuk filmnya, mau horor, mau komedi, mau gampang dicerna, mau rumit, mau propaganda, mau apa dan sebagainya. Betul. Nah, iya, sehingga besok harusnya Anda jadi narasumber untuk bicara seperti itu. Karena kalau ya nggak tahu ya, kan besok itunya ya. Tapi intinya memang tadi saya bilang nasionalisme dan film ini adalah topik yang sejak film Indonesia lahir sudah jadi pokok bahasan, ya kan? Terus sampai sekarang masih jadi topik bahasan, kebetulan bareng dengan pemutaran KM50 ya, yang juga penggemarnya banyak. Ya, tapi ngomong-ngomong kalau ikut seminar itu daftar membayar nggak? Oh, hari ini mana ada? Hari ini ya sekarang ini ikut workshop, ikut seminar itu gratis, bahkan kadang-kadang dibayar. Nggak, soalnya dulu beda sama zaman dulu. Iya. Kalau zaman dulu itu orang mau membayar untuk ikut seminar karena orang butuh ilmu, orang butuh feeding. Nah, sekarang ini kan pemerintah yang selalu kalau seminar workshop itu banyak dilakukan oleh pemerintah, justru peserta pun dikasih duit. Jadi kita datang mengharap ilmunya atau mengharap duitnya jadinya. Nah, akhirnya kebanyakan begitu kita mengundang orang, mereka nanya, ada pengganti transportnya? Iya. Padahal dulu kalau orang datang seminar, dia berusaha untuk bisa membayar karena dia butuh ilmu. Ya. Nah, gimana tuh? DLT. Lebih bagus dong. Iya, lebih bagus. Dapat duit, dapat ilmu. Iya, sebenarnya kan bagus, sudah dapat apa tadi? Dapat duit, dapat ilmu. Ya kan, cuma ini gini. Agak merusak mental juga sebenarnya. Jadi dulu Pak ya, saya workshop di UI itu, tiba-tiba saya masuk UI itu ditulis spanduk workshop bersama Agus Suryapati Rp35.000. Wah, Rp35.000 saya laku dijual untuk ngasih workshop film. Sekarang nah, workshop dulu bersama Ahli Suryapati
ya malah ada duitnya enggak itu kalau malah begitu Dapat makan karena dapat makan nggak di sana dan sebagainya. Makanya jadi dulu ada pola orang gini loh, orang percaya bahwa workshop, seminar itu orang akan mendapatkan ilmu, ya, sehingga ketika iklannya membayar sekian 350 selalu nanti dapat sertifikat, itu orang mau membayar. Nah, sekarang ini mungkin ilmunya juga ada dan beberapa jenis seminar yang lain juga ada. Feeding knowledge. Tapi karena kebiasaan tadi yang yang tanda tangan, antre, ya, di situ terima uang, terutama di perfilman ya kita ya, tentang perfilman, dia lama-lama nanya dulu, ini kalau saya datang ke sana ada transportnya atau enggak, ada makan siangnya atau enggak. Ya itu sekarang yang terjadi seperti itu. Tapi kita berpikir positif saja lah. Semoga rakyat Indonesia ya dapat ilmu, ya dapat duit. Ya, dapat makan. Apalagi di musim kayak sekarang ini, Ya. yang sulit, bensin naik. Ya, harga jadi makanya naik. kemarin waktu 17 Agustus, memperingati 17 Agustus kan orang banyak membuat lomba panjat pinang, lomba ini, lomba itu. Saya sempat sampaikan kan sama Anda, ada bahwa yang- lomba yang paling bagus sebetulnya Sekarang adalah lomba bertahan hidup. Iya, alhamdulillah kita bertahan hidup sampai hari ini.